Halo semua, selamat datang kembali di channel Leluhur Manhwa. Kita lanjutin pembahasan Hanju lagi di video kali ini, yang dimana di episode sebelumnya kita telah melihat sebuah kejadian, yaitu turunnya dua matahari ke Sekte Jetpur. Nah, gimana kelanjutan dari alur cerita Hanju di chapter kali ini? Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan ketik komentar kalian agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di dalam video ini ataupun di video-video sebelumnya. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita gas ke alur ceritanya. Hanju yang melihat kejadian turunnya dua matahari itu pun langsung bergerak mendekati lokasi kejadian. Di saat bersamaan, terlihat kedua matahari itu membakar semua yang ada sekitarnya. Bahkan, hewan-hewan yang di dalam hutan pun sampai lari ketakutan. Para murid-murid Sekte Jetpur yang melihat kejadian itu pun berusaha memadamkan api tersebut dengan menggunakan teknik air mereka. Akan tetapi, tindakan yang mereka lakukan adalah tindakan yang sia-sia. Di sini, Chicken yang melihat kejadian itu pun menjadi panik karena seperti yang kita ketahui bahwa penyebab munculnya dua matahari itu adalah ulah dari si Chicken. Murid-murid yang kesal dengan ulah si Chicken itu pun langsung mendorong tubuh Chicken untuk dijadikan tumbal. Hanju yang telah sampai di lokasi tujuan itu pun merasa panik karena dirinya khawatir jika hal ini dibiarkan begitu lama, maka Sekte Jetpur 100% akan hangus. Di saat bersamaan, Hanju pun juga merasa kesal karena dirinya tidak bisa berkultivasi dengan tenang. Di sini, Hanju pun berkata di dalam hatinya, "Sialan, baru saja satu masalah menghilang, tiba-tiba sudah datang masalah yang lain. Belum lama sejak masalah jalan iblis selesai, di sini sudah ada dua sialan lainnya yang mencari masalah baru." Di saat Hanju sedang memikirkan hal itu, raut wajah Hanju pun tiba-tiba berubah seperti melihat sesuatu. Karena dari arah langit, terlihat retakan muncul dan menghancurkan penghalang dunia mortal. Sehingga kedua matahari itu pun berhasil masuk ke dunia mortal. Di sisi lain, Chicken yang melihat kejadian itu pun menjadi semakin panik ketakutan. Teman-temannya yang lain juga semakin kesal. Mereka pun langsung mengolesi tubuh Chicken dengan bumbu masakan. Kembali ke sisi Hanju. Hanju yang melihat kejadian itu pun langsung mempersiapkan teknik pamungkasnya, yaitu teknik Heaven Earth Mystic Yellow Word Piercing Sword Finger miliknya. Ini adalah teknik yang sama yang berhasil membunuh instan Kaisar Iblis sebelumnya. Sebelum Hanju melancarkan serangannya, tiba-tiba sistem pun muncul dan memberitahu Hanju bahwa sistem telah mendeteksi dua takdir bawaan. Itu adalah Divine Golden Crown bersaudara. Itu berada di tingkat ketujuh Rana Mahayana. Di sini, sistem pun menjelaskan bahwa Golden Crown bersaudara itu masih berada di tahap awal pertumbuhan. Mereka ditinggalkan oleh klan Golden Crow Divine karena bakat mereka yang rendah. Mereka merasakan aura dari pohon fusang dan segera menuju dunia mortal untuk menjadi lebih kuat. Karena campur tangan takdir Heavenly Dawn oleh ras iblis, dua Golden Crow itu mendapatkan sebuah kesempatan untuk masuk ke dunia mortal dengan paksa. Melihat informasi itu, Hanju pun akhirnya paham apa penyebab kehancuran dari penghalang dunia mortal. Di sini, Hanju pun berkata di dalam hatinya, apakah penghalang menjadi lebih lemah karena campur tangan takdir Heavenly Dawn? Tidak heran kalau itu bisa terjadi. Ditinggalkan oleh klan Golden Crown Divine. Sepertinya, aku tidak akan menyinggung siapapun kalau aku membunuh dua sialan ini. Tetapi, setelah kupikir-pikir, klan suci seperti mereka benar-benar peduli dengan harga diri mereka. Mereka akan marah jika aku membunuh anggotanya. Setelah memikirkan hal itu, Hanju pun langsung melesat mendekati kedua matahari itu untuk melancarkan rencana keduanya. Di saat Hanju semakin dekat dengan kedua matahari itu, api dari mereka itu pun langsung mengelilingi tubuh Hanju. Akan tetapi, dengan kekuatan Hanju saat ini, bahkan api matahari pun tak cukup untuk menghentikannya. Kemudian, setelah Hanju sampai tepat di depan kedua matahari itu, Hanju pun langsung menggunakan teknik lamanya, yaitu teknik Nine Dragon Demon Piercing Seal. Sehingga, Hanju pun saat itu berhasil menangkap dua Golden Crow yang ada di dalam matahari itu. Akan tetapi, di saat Hanju berhasil mendapatkannya, tiba-tiba, raut wajah Hanju pun berubah seperti melihat ada keanehan. Lalu di sisi lain, Chicken yang tubuhnya telah diolesi oleh bumbu itu pun semakin panik karena teman-temannya terus mendorong tubuhnya. Akan tetapi, tiba-tiba cahaya panas dari kedua matahari sebelumnya itu pun menghilang. Chicken dan murid-murid Hanju yang melihat hal itu pun terkejut. Kenapa hal itu bisa terjadi? Di sisi lain, kembali ke lokasi Hanju berada. Di sini, Hanju melihat bahwa retakan dari penghalang dunia mortal telah kembali seperti semula. Hanju yang melihat hal itu pun berkata di dalam hatinya, Heavenly Dawn sudah memperbaikinya. Itu benar-benar sangat cepat. Aku rasa dunia mortal berhasil menghindari bahaya lagi kali ini. Di saat Hanju sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba dari arah belakang, Ji Xianzhen pun muncul dan bertanya kepada Hanju, kemana menghilangnya kedua matahari itu. Di sini, Hanju pun menjawab bahwa dirinya lah yang telah menghilangkan kedua matahari itu.
Mendengar jawaban seperti itu, Ji Xianzhen pun menjadi tidak senang. Dirinya itu pun berkata kepada Hanju, "Jadi itu tadi seranganmu. Kalau begitu, orang yang membunuh Kaisar Iblis itu sudah pastilah dirimu. Energi spiritual yang tadi itu benar-benar mendominasi. Itu sama persis dengan serangan yang muncul di altar persembahan iblis. Itu pasti dirimu. Kau tidak perlu berbohong kali ini." Mendengar perkataan Ji Xianzhen itu, Hanju pun langsung mendekati Ji Xianzhen dan menyuruhnya untuk diam. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa Hanju tidak senang jika orang lain mengetahui kekuatannya. Di sini, Hanju pun menjelaskan bahwa jika hal itu tersebar ke dunia luar, maka Hanju khawatir akan sulit bagi Hanju untuk kembali hidup damai seperti sebelumnya. Di sini, Hanju pun berkata bahwa dirinya tidak masalah jika Ji Xianzhen lah orang yang dinilai paling kuat di dunia mortal ini. Mendengar jawaban seperti itu dari Hanju, Ji Xianzhen pun langsung tersipu malu. Akan tetapi, Ji Xianzhen yang penasaran itu pun bertanya, kenapa Hanju tidak mau terkenal dengan kekuatannya itu? Hanju pun menjawab bahwa dirinya melakukan kultivasi bukan untuk menjadi terkenal, melainkan untuk mengejar keabadian. Mendengar jawaban seperti itu, Ji Xianzhen pun terkejut karena sesuai pengalaman dirinya, semua orang di dunia ini melakukan kultivasi untuk mengejar ketenaran termasuk dirinya. Di sini Ji Xianzhen pun sadar tentang batasan kekuatan dirinya dengan Hanju. Ji Xianzhen pun memasuki kondisi introspeksi diri yang sangat mendalam. Namun, auto cerita ini menyelamatkan Mimin dan para penonton semua. Karena kondisi introspeksi diri Ji Xianzhen ini memakan 18.000 kata jika diceritakan semua. Setelah Ji Xianzhen selesai melakukan introspeksi diri, dirinya itu pun berterima kasih kepada Hanju atas pembelajarannya. Di saat bersamaan, sistem pun tiba-tiba muncul memberitahu bahwa tingkat rasa suka Ji Xianzhen kepada dirinya meningkat hingga 3 bintang. Hanju yang mendengar itu pun merasa jijik. Kenapa bisa tiba-tiba Ji Xianzhen meningkatkan rasa sukanya? Lalu, beberapa saat kemudian, setelah pertemuan Hanju dengan Ji Xianzhen, Hanju pun kembali ke gua tempat tinggalnya. Di sini, murid-murid Hanju pun menyambut kedatangan Grandmasternya kembali dengan wajah terpukau. Murongki pun bertanya kepada Grandmasternya, apakah dirinya lah yang telah menyingkirkan 2 Golden Crown itu? Di sini Hanju pun menjawab, klan Golden Crown adalah klan suci dari dunia atas. Tidak mungkin dirinya membunuh mereka begitu saja. Mendengar jawaban itu, Murongki pun bertanya kemana Golden Crown itu pergi. Chicken yang mendengar pertanyaan itu pun malah menjawab bahwa Golden Crown itu telah kembali ke rumah mereka. Hanju yang mendengar jawaban dari Chicken itu pun berkata bahwa mereka tidak mungkin bisa kembali lagi ke dunia atas. Setelah mengatakan hal itu, Hanju pun langsung mengeluarkan kedua Golden Crown itu dari lengan bajunya. Di sini diketahui bahwa lengan dari pakaian Hanju itu pun memiliki kekuatan mistis yang bernama Universe in the Sleeves. Itu adalah kekuatan yang mengandung surga dan bumi. Sekarang, lengan Hanju dapat menyerap Yin, Yang, dan semua yang ada di surga dan di bumi. Setelah Hanju merilis kedua Golden Crown itu dari lengan bajunya, Chicken pun langsung merasakan aura yang begitu kejam dan brutal. Ditambah lagi, Chicken mengetahui bahwa burung phoenix adalah makanan dari Golden Crown. Chicken pun langsung lari terbirit-birit hingga kotorannya keluar. Murid-murid Hanju yang melihat tingkah konyol dari Chicken itu pun hanya bisa terdiam. Di saat Hanju sedang meletakkan kedua Golden Crown itu ke tanah, Hanju pun berkata kepada Chicken, "Hei Chicken, kau lebih baik terbiasa dengan mereka, karena di masa depan, kamu dan Golden Crown ini akan bersatu untuk menjaga pohon Fusang." Murid-murid Hanju yang penasaran dengan wujud Golden Crown itu pun langsung mendekati Hanju. Akan tetapi, di saat mereka melihat wujud Golden Crown, murid-murid Hanju itu pun menjadi kebingungan. Di sini Yan Tiandong pun berkata bahwa jika bukan karena aura mendominasi kedua Golden Crown itu, dirinya pasti berpikir bahwa Hanju cuma menangkap burung biasa. Di sini pun kita diperlihatkan wujud dari 2 Golden Crown itu, yang dimana sesuai dengan perkataan dari Yan Tiandong, bahwa wujud mereka berdua memanglah seperti 2 burung biasa. Di sini juga diketahui bahwa 2 Golden Crow bersaudara itu memiliki nama Ahda dan juga Xiao Er. Yan Tiandong pun bertanya kepada Hanju, "Master, kenapa kamu mau membawa mereka berdua? Padahal mereka sudah menyebabkan banyak masalah." Di sini Hanju pun menjelaskan alasannya, karena pohon Fusang akan terus menarik perhatian hewan suci lainnya demi kedamaian dunia mortal. Kenapa kita tidak membuat mereka menenangkan pohon Fusang? Ditambah lagi, bukankah pasti keren kalau kita punya tunggangan Golden Crown saat kita keluar untuk berlatih nantinya? Setelah mengatakan hal itu, Hanju pun langsung menatap sinis ke arah kedua Golden Crown itu. Hanju pun berkata kepada mereka berdua, "Kalian punya waktu setengah jam untuk memutuskannya. Jika kalian bersedia menganggapku sebagai master kalian dan tinggal di gunungku ini, aku akan membiarkan kalian berdua hidup. Akan tetapi, kalau kalian berdua menolaknya, maka kalian pasti akan mati." Mendengar pernyataan itu, kedua Golden Crow itu pun menjadi panik. Mereka pun bertanya kenapa mereka harus menetap di gunungnya Hanju. Hanju pun menjawab
Kalian berdua telah menyebabkan kekacauan di dunia mortal, dan kalian pikir kalian dapat pergi begitu saja. Kalian harus tahu kalau cuaca telah menjadi super panas sejak kalian muncul. Apakah kalian pikir mudah untuk berkultivasi dengan cuaca seperti itu? Murongki juga ikut menambahkan dengan berkata, karena kalian berdua banyak tanaman spiritual yang mati. Jika kalian tidak tahu caranya menghargai sebuah kebaikan, aku tidak keberatan mengubah kalian menjadi rebusan burung dan jamur. Yang Tianong pun juga berkata, menurutku, jika mereka tidak mau menerimanya, kita tambahkan saja mereka ke menu makanan. Kita namai Golden Crow Combo Meal. Semua orang di dunia pasti akan gatal untuk merasakan daging mereka. Mendengar semua ancaman itu, kedua Golden Crow itu pun langsung tunduk dan bersedia menerima Hanju sebagai masternya. Akan tetapi, Suncangan yang masih kesal dengan kerusakan tanaman spiritual itu pun bertanya kepada Hanju, Master, bagaimana cara kita mengganti tanaman spiritual sekte lain yang rusak? Murongki yang mendengar itu pun menjawab, 90% tanaman spiritual mereka sudah rusak. Jika kita menggantinya satu persatu, 100% sekte kita pasti akan bangkrut. Kemudian, Hanju pun merapalkan teknik Six Path Insignia ke kedua Golden Crown sambil berkata, kalian telah melakukan kesalahan yang besar. Kalian telah menjadi musuh yang sangat dibenci di seluruh dunia mortal. Jika kalian menunjukkan diri kalian sekarang, kalian pasti akan dicincang. Karena itu, mulai sekarang, kalian tidak boleh turun dari gunung ini. Kedua Golden Crow itu pun bertanya, bagaimana kalau mereka menyerang kami ke sini? Hanju pun menjawab, jangan khawatir, karena kalian telah menerimaku sebagai master kalian. Itu artinya, kita adalah keluarga sekarang. Six Path Insignia ini bisa melindungi kalian. Ingatlah, kalau kalian tidak boleh menyakiti satu sama lain di gunung ini. Apakah kalian berdua mengerti? Mendengar hal itu, kedua Golden Crow itu pun setuju. Melihat Hanju yang berhasil menjinakkan dua Golden Crow itu, Chicken pun langsung merasa sombong. Dirinya itu pun berkata bahwa kedua Golden Crow itu terlihat lemah di matanya. Melihat hal itu, Dou pun hanya bisa geleng-geleng kepala saja. Mendengar pernyataan dari Chicken, Hanju yang jengkel dengan tingkah Chicken itu pun berkata, iya, kau benar, mereka itu memanglah lemah. Mereka hanya ada di ranah Mahayana. Mendengar pernyataan itu, Chicken yang awalnya sombong itu pun langsung menjadi panik. Hanju pun kemudian mendekatkan wajahnya ke arah Golden Crow sambil berkata, mulai hari ini, kalian akan tinggal di pohon fusang bersama dengan si Chicken. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saja padanya. Mendengar pernyataan seperti itu dari masternya, Chicken pun menjadi semakin panik ketakutan. Dirinya itu pun berkata kepada Hanju, Master, mereka adalah hewan di ranah Mahayana. Apakah kamu menyuruh mereka untuk tinggal bersamaku? Apa yang harus kulakukan jika mereka ingin makanan yang besar dan mewah suatu hari nanti dan memutuskan untuk memakanku? Mendengar hal itu, Hanju pun memberikan wajah kesalnya kepada Chicken sambil berkata, siapa suruh kau memanggil mereka? Mulai sekarang, kalian akan menjadi teman serumah. Akurlah dengan mereka berdua. Di sisi lain, Suncangan pun membawa kedua Golden Crow itu untuk melakukan orientasi. Di sini, Suncangan pun menunjukkan lokasi rumah Chicken dan rumah mereka yang bertepatan di pohon fusang. Chicken yang melihat hal itu pun menjadi semakin panik. Dirinya itu pun berkata dengan wajah menangis, matilah aku akan benar-benar mati kali ini. Waktu damaiku sudah berakhir. Melihat Chicken yang begitu khawatir, Yang Tiandong pun menghampirinya dan berkata, lihatlah sisi baiknya. Paling tidak, pohon fusang akan dijaga oleh Golden Crow dan tidak akan menarik hal-hal yang aneh lagi. Dan kamu akhirnya bebas. Bukankah kamu terus mengeluh kalau kamu ingin pergi memancing? Harapanmu telah menjadi kenyataan sekarang. Mendengar hal itu, Chicken pun menjadi sedikit lega. Akan tetapi, Murongki yang punya pikiran aneh itu pun berkata kepada Chicken, hey Lord Chicken, Golden Crow dianggap garis keturunan bangsawan di klan iblis. Jika kamu membentuk hubungan baik dengan perempuan kecil itu dan menikahinya, maka masa depanmu akan cerah. Mendengar pernyataan itu, Yang Tiandong pun ikut setuju dengan berkata, itu benar, tapi kau harus menunggu beberapa saat, karena tindakan pedofil itu tindakan yang ilegal. Mendengar ucapan mereka berdua, Chicken pun menjadi jengkel. Dirinya itu pun kembali berlagak sombong dengan berkata, cuy, Lord Chicken ini menolak untuk menjadi menantu. Mereka hanya ada di ranah Mahayana. Aku, Lord Chicken, juga akan mencapainya suatu hari nanti. Tunggu saja kalian dua burung kecil. Mendengar ucapan Chicken yang seperti itu, kedua Golden Crow itu langsung memberikan tatapan sinis beserta aura mengerikan mereka ke arah Chicken. Chicken yang melihat hal itu pun langsung lari terbirit-birit dan langsung menggali lubang untuk menggubur dirinya sendiri. Teman-temannya yang melihat tingkah konyol si Chicken itu pun hanya bisa terdiam sambil geleng-geleng kepala saja. 1 tahun kemudian, setelah kejadian 2 matahari selesai, terlihatlah dari arah kejauhan Tuan Kijung datang menghampiri Gunung Hanju.
Di saat sudah sampai di dekat gua Hanju, Swan King Jun pun terkejut melihat ada 2 Golden Crow yang tinggal di pohon pusang. Di sini Swan King Jun pun berkata, "Wah, dia juga punya sepasang Golden Crow kali ini. Menarik sekali." Mendengar orang-orang yang terus membicarakan Golden Crow, Chicken pun langsung bangkit dari kuburnya dengan rasa cemburu. Dirinya itu pun berkata dengan penuh ambisi, "Semua orang berbicara tentang Golden Crow. Lihat saja, setelah aku menghancurkan kemacetan kultivasiku ini dan memulihkan garis keturunanku, aku akan mengejutkan kalian semua." Mendengar ambisi dari si Chicken, Swan King Jun pun tersenyum sambil mengeluarkan sesuatu dan berkata, "Oh, ambisi yang bagus. Aku akan segera ascend. Jadi aku akan memberikan kor hewan ranah Mahayana ini kepadamu. Semoga beruntung Phoenix kecil." Melihat hal itu, Chicken pun terkejut dan berkata di dalam hatinya, "Tiba-tiba, aku paham dengan pilihan Master waktu itu. Haruskah aku menerimanya? Tapi jika aku menerimanya, bukankah itu artinya aku mengakuinya sebagai nyonyaku?" Di saat Chicken sedang memikirkan hal itu, Swan King Jun yang tidak tahan dengan keimutan Chicken itu pun langsung mencubit pipinya. Hanju yang melihat semua kejadian itu pun datang menghampiri mereka dengan berkata, "Apa yang aku lakukan hingga dapat kunjungan yang mengejutkan ini? Chicken, mana rasa terima kasihmu?" Mendengar hal itu, Chicken pun mengucapkan terima kasih dengan berkata, "Terima kasih Nyonya Swan." Mendengar dirinya dipanggil Nyonya oleh Chicken, Swan King Jun pun langsung tersipu malu. Akan tetapi, di saat bersamaan, Dao dengan pikiran polosnya itu pun berkata dengan nada kuat, "Nyonya, kenapa ada nyonya lain?" Mendengar hal itu, raut wajah Swan King Jun pun langsung berubah ke mode serius. Swan pun berkata, "Oh, nyonya yang lainnya. Kemarilah, beritahu aku, apa maksudmu dengan yang lainnya?" Hanju yang menjadi panik dan jengkel itu pun langsung memukul kepala Dao dengan sangat kuat. Hanju di sini pun berkata, "Anak ini baru saja menjadi manusia belum lama ini. Dia masih kaku. Jangan dengarkan apa katanya." Mendengar hal itu, Swan King Jun pun mendekati Hanju dan berkata, "Kamu bahkan bisa menjinakkan 2 Golden Crown. Aku yakin kamu sudah di ranah Mahayana sekarang. Tidak heran kamu sekarang berani untuk menyimpan nyonya lainnya. Sudah kuduga dari laki-laki yang punya banyak defense item di sisinya. Kecepatan kultivasimu benar-benar cepat." Mendengar pernyataan seperti itu, Hanju pun tiba-tiba menjadi overthinking. Dirinya itu pun berkata di dalam hatinya, "Ada apa ini? Mungkinkah dia tertarik dengan pohon fusang dan mencari alasan untuk membawanya? Dengan kekuatanku yang sekarang, mengalahkannya tidak akan sulit. Tapi, jika dia benar-benar ingin mencurinya, pertarungan antara 2 kultivator di ranah Mahayana akan meratakan seluruh gunung tempat tinggalku. Akibatnya, aku yang akan rugi akhirnya. Aku seharusnya tahu kalau bakat seseorang akan menimbulkan rasa iri orang-orang. Semua ahli berusaha untuk mencuri tempat ini. Jika ini berlanjut, aku takut aku tidak akan bisa hidup dengan damai mulai dari sekarang. Bagaimana caranya supaya aku dapat menyembunyikan tempat ini?" Di saat Hanju sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba pemberitahuan sistem pun muncul. Sistem pun memberitahu bahwa Hanju bisa memilih sebuah tempat dan sistem akan membantu Hanju membuat penghalang di tempat itu. Keuntungannya, kultivator di luar penghalang tidak akan bisa mengetahui perubahan yang ada di dalam penghalang. Mendengar informasi itu dari sistem, Hanju pun setuju dan memilih gunung tempat tinggalnya untuk dipasang penghalang. Swan King Jun pun menyadari hal itu. Dirinya itu pun berkata, "Penghalang ini tidaklah buruk. Sepertinya kamu tidak sebodoh itu. Kamu seharusnya senang aku tidak berniat untuk memintanya. Kamu harus berhati-hati mulai sekarang. Jangan terlalu mencolok. Sudah ada beberapa ahli yang mengawasi tempat ini. Walaupun aku tidak bisa memberitahumu siapa mereka, tapi aku punya masalah lain untuk dibicarakan. Ayo, masuk dan bicara." Setelah mengatakan hal itu, Swan King Jun pun berjalan masuk ke dalam gua Hanju. Hanju pun langsung memberikan pengumuman kepada murid-muridnya dengan berkata, "Dengarkan kalian semua, sebelum aku keluar, tidak ada orang yang diizinkan untuk masuk ke gua tempat tinggalku." Mendengar hal itu, Dao pun kebingungan. Dao pun bertanya kepada Chicken dengan wajah polosnya, apa yang akan dia lakukan kepada Master. Chicken pun menjawab dengan wajah full senyum, "Kau tidak boleh tahu tentang hal itu." Lalu di sisi lain, di dalam gua tempat tinggal Hanju, Swan King Jun yang sedang berjalan masuk itu pun bercerita kepada Hanju, "Dulu, aku kira Ji Xianxian adalah keajaiban nomor 1 di dunia ini. Tapi tidak pernah kusangka kalau kamu akan lebih baik daripada dia. Hal itu membuktikan kalau aku dulu salah. Tapi itu membuktikan kalau keberuntunganku itu kuat, sehingga aku bisa bertemu denganmu sebelum kamu menjadi kuat seperti sekarang. Itulah kenapa pasangan Dao kecilku. Apakah kamu akan mengabaikanku sekarang?" Mendengar hal itu, Hanju pun menjawab, "Tentu saja tidak. Kamu adalah orang yang membantuku di saat aku masih lemah.
Jika kamu membutuhkanku sekarang, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Swan King Jun pun bertanya kepada Hanju. Aku akan langsung ke intinya. Aku punya sesuatu. Apakah kamu menginginkannya? Mendengar tawaran itu, Hanju pun tiba-tiba terkejut dengan berkata, aku sudah berada di ranah Mahayana. Aku takut kalau benda-benda dunia mortal sudah tidak berguna lagi bagiku. Tunggu, jangan bilang tawaran yang kamu maksud adalah tawaran untuk naik ke dunia atas. Mendengar tawarannya sudah diketahui oleh Hanju, Swan King Jun pun langsung merubah wujudnya ke wujud asli Demon King. Swan King Jun pun berkata, itu benar, tepat seperti yang kamu pikirkan. Aku bisa membantumu naik. Bagaimana? Apakah kamu bersedia naik bersamaku? Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah Hanju akan naik bersama dengan Swan King Jun? Atau dirinya akan tetap tinggal di gunungnya saat ini? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Nah, sampai di sini sajalah video alur cerita dari kultivasi tingkat atas selama 1000 tahun. Sampai jumpa di video selanjutnya.